Shalom saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Lembaga Anthony Chang Ministry International, lembaga yang menjadi wadah pertumbuhan rohani kita bersama-sama di dalam Kristus. Sesaat lagi kita akan memulai Sunday Service minggu ini. Harap mempersiapkan diri dan hati bersama keluarga dan orang-orang terkasih dengan posisi duduk yang baik dan nyaman. Kita belajar mengimani dan bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat sekalian, saya Pendeta Anthony Chang. Salam kepada semua jemaat setia pendengar firman lewat Latsmi, Lembaga Anthony Chang Ministry International. Ibadah Latsmi hari ini khotbah aplikatif seri ke-17. Khotbah aplikatif seri ke-17, temanya adalah kaya lupa Tuhan, miskin mencuri, part 2, bagian kedua. Dan firman Tuhan kita ambil dari 3 bagian. Bagian pertama dari kitab 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu, kalau disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Amin. Bagian kedua dari kitab Amsal pasal 30 ayat 7 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Amin. Bagian ketiga dari kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan,
atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Jemaat sekalian, firman Tuhan sudah kita baca, firman Tuhan sudah kita dengar. Mari sekarang saya mengajak setiap jemaat yang beribadah pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah baca firman, kami sudah dengar firman. Sekarang Roh Tuhan bekerja, mengurapi hamba-Mu ini, boleh menyampaikan firman Tuhan ke dalam bahasa yang sederhana, gampang dimengerti oleh semua lapisan jemaat. Tuhan, dalam hidup kami mencari uang, kami mencari popularitas, kami mencari kesuksesan hidup. Ajar kami Tuhan, pada saat kami mencari seperti itu, hidup kami seturut dengan firman. Perbaharui kami, biar hati kami, pikiran kami mengerti kebenaran. Kami siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat sekalian. Apa kabar? Saya berharap jemaat semuanya sehat-sehat dan baik-baik. Saudara-saudara sekalian, 100 seri khotbah aplikatif. Hari ini sudah sampai di seri ke-17. Minggu lalu kita ada seri ke-16. Temanya adalah kaya lupa Tuhan, miskin mencuri. Itu part 1 minggu lalu. Nah, minggu ini saudara sekalian, kembali tema yang sama tetapi part 2. Minggu ini khotbah seri aplikatif seri ke-17 saudaraku. Kaya lupa Tuhan, miskin mencuri part 2. Dan firman Tuhan sudah kita ambil, sudah kita baca dari Timotius dan juga dari Amsal dan juga dari Keluaran pasal 20. Itu bicara tentang 10 hukum Taurat. Saudara sekalian, pelan-pelan menyimak. Khotbah di seri yang pertama, saudaraku, part 1 minggu lalu itu, kaya lupa Tuhan, miskin mencuri, itu part 1 itu. Saya bertanya kepada jemaat. Masih ingat? Saudara yang belum ikuti di seri pertama dulu. Saya bertanya kepada jemaat. Waktu itu 3 pertanyaan. Engkau kaya? Silakan menjawab sendiri. Engkau miskin? Silakan menjawab dalam hatimu. Engkau hidup cukup? Silakan menjawab dalam hatimu. Itu di seri yang kemarin, minggu lalu, saudaraku. Saya tanya kondisi jemaat. Harus jujur menjawab di hadapan Tuhan. Kau kaya, kau miskin, kau kecukupan, jawab tentang itu di hadapan Tuhan. Itu di seri pertama, seri kemarin. Dan seri yang kedua ini, saudaraku, pertanyaan sedikit progresif. Saudara perhatikan, 3 pertanyaan saya kepada masing-masing jemaat yang mendengar firman hari ini. Karena khotbah aplikatif, maka kemampuan berpikirnya pun dalam level aplikatif, saudaraku, sehingga jemaat gampang mengerti. Oke? 3 pertanyaan ini saya ajukan kepada jemaat, masing-masing jemaat mengerti saudara ada di pertanyaan berapa. Oke? Kita bahas satu persatu. Pertanyaan pertama lebih dahulu. Kepada jemaat yang hari ini ikut ibadah, ketika saya tanya, saya bukan bertanya engkau keadaan seperti apa. Nah, kalau pertanyaan pertama adalah, kalau engkau jemaat yang merasa engkau kaya, oke, kaya. Bukan cukup, tapi kaya. Lebih, saudaraku.
saudara kaya, pertanyaan saya, engkau ingin seperti apa kekayaan? Jawab saya itu, saudaraku. Oke? Engkau sudah kaya, engkau ingin apa? Engkau sudah kaya saat ini, engkau ingin apa? Jawab aja dengan jujur. Pak Pendeta, aku sudah kaya. Kalau bisa, aku ingin kekayaanku 2 kali, 3 kali lipat. Itukah jawabmu? Atau engkau yang orang yang menjawab, Pak, aku dan kekayaan seperti ini, saya rasa oke lah Pak, begitu. Atau engkau jemaat yang menjawab, Pak, cari uang tidak habis-habisnya. Gitu. Saya baru punya segini, Pak. Saya ingin kayak teman saya, punya lebih dan lebih lagi. Saudara-saudara sekalian, baik saudara yang kaya dalam konteks tidak begitu kaya, saudara yang kaya medium, saudara yang konglo sekalipun, saudaraku, keinginan hati manusia itu luar biasa. Yang kayanya normal, saudaraku, membandingkan dengan teman-teman yang lain. Dia sudah punya toko 3, Pak Pendeta. Aku baru 1, gitu. Atau saudara kelas bisnis yang medium. You akan bandingkan dengan teman-teman kelasmu yang medium. Dia itu proyeknya banyak, Pak. Dan sudah banyak bangun pabrik di mana-mana. Aku baru 3 pabrik. You pingin lebih kaya. Atau saudara yang kayanya di level konglomerat, saudaraku. Saudara akan membandingkan satu konglo dengan konglo lain. Saudara akan membandingkan konglomerat yang ada di Jakarta, di Indonesia, maupun di luar negeri, di Hong Kong, di Amerika. Saudara akan membandingkan ke level seperti itu. Saya baru belum apa-apa lah, Pak Pendeta. Baru 3 triliun. Ya. Teman saya sudah 20 triliun. Yang di Eropa sana besar sekali, Pak Pendeta. Di atas 100 triliun, Pak Pendeta. Begitu. Nah, ini baru untuk orang yang pertama, saudaraku. Pada saat you dalam posisi kaya, pertanyaan saya, you ingin apa? Pengen lebih kaya, Pak Pendeta. Memang sangat manusiawi. Tapi hati-hati, pada saat seri kedua, saudaraku, tentang kaya lupa Tuhan, miskin mencuri itu, sengaja saya kaitkan dengan 10 hukum Taurat. Ini rame, men. Ini rame. 10 hukum Taurat itu, saudaraku, di keluaran yang kita baca tadi itu, 4 poin di atas adalah hubungan dengan Tuhan. Jangan ada ilah lain. Jangan menyembah patung. Jangan ada ilah lain. Jangan menyembah patung. Jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kuduskan hari Sabat. Yang ke-6 lagi, saudaraku, adalah hubungan sesama manusia. Hormati papa mamamu. Jangan membunuh. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Jangan mengingini milik sesamamu, istrinya, suaminya, pembantunya, tetangganya, hartanya. Jangan mengingini. Itu 10 hukum Taurat. Ketika dikaitkan untuk tema hari ini, rame bos, rame. Sekarang untuk orang yang kaya dulu. Baru pertanyaan pertama. Yang hari ini kau duduk dengar, kau merasa kamu kaya. Perhatikan. Saudara-saudara sekalian, keinginan untuk kaya dan lebih kaya, lebih kaya. Di kitab Timotius itu, saudaraku, dikatakan, ya, mereka yang ingin kaya terjerat dalam berbagai masalah. Mereka akar segala kejahatan adalah cinta uang. Oleh karena berburu uanglah, beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara sekalian yang sudah kaya, sebenarnya kalau saudara belajar firman Tuhan, apa yang Tuhan anugerahkan hari ini buat engkau, saudaraku, itu sudah sangat bagus. Sayangnya, perhatikan. Sayangnya, kita manusia itu kayak gitu tuh, men. Keinginan kita, saudaraku, kita sering dicobai oleh keinginan kita. Kita manusia itu begitu. Ketika kita sudah punya, sudah lebih, sudah kaya, saudaraku, kita tidak puas. Manusia itu tidak pernah merasa puas, saudara sekalian. Itulah human. Jadi kita suka membandingkan satu pribadi dengan pribadi lain. Nggak mungkin saudara yang dalam level pertanyaan satu orang yang kaya itu, you bandingkan dengan orang miskin. Nggak mungkin. You bandingkan orang yang levelnya lebih rendah daripada you. Nggak mungkin, saudaraku. Saudara akan membandingkan
yang setara dengan saudara, saudara membandingkan dengan yang lebih daripada saudara, saudara membandingkan dengan yang jauh lebih kaya daripada saudara. Itulah hidup saudara sekalian. Itu menjadikan manusia itu menjadi sulit, saudaraku. Itu menjadikan manusia itu main di lingkaran yang bisa menyesatkan. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Sudah pasti. Ini loh men. Hari ini saya lebih rileks sedikit jemaat sekalian, karena ini patuh. Kalau sudah kaya, bisa lupa Tuhan nggak? 10 hukum Taurat itu muncul, saudaraku. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Pertama, kaya datang dari Tuhan. Ketika ingin lebih kaya, ada kesempatan lain, cara yang lain, bisa ingin lebih dan lebih, saudaraku. Tinggalkan kepercayaan, sangat bisa. Jadi, sudah ada ilah lain tanda kutip. Karena kenapa? Dengan ilah lain tanda kutip itu, akan membuat kekayaan itu menjadi lebih besar seperti gunung besarnya. Manusia itu begitu. Jangan menyembah patung, saudaraku. Oleh karena yang kaya menjadi lebih kaya, saudaraku, manusia cenderung ke dalam penyembahan berhala. Bisa jadi, saudara sekalian. Kuduskan hari Sabat. Setelah kaya, kalau orang itu tidak cinta Tuhan, saudaraku, sudah lupa Tuhan, ke gereja dia? Enggak. Orang kaya banyak yang tidak ke gereja. Banyak juga orang kaya sungguh-sungguh gereja. Yes. Tapi ada juga banyak orang kaya yang tidak ke gereja, saudaraku. Kuduskan hari Sabat bagi dia bocai. Karena kenapa? Dia punya kekayaan segala-galanya. Minggu ini dia bisa ke negara mana, minggu ini kemana, ibadah nantilah. Paling saya ikut online Pak Pendeta, begitu. Ke gereja rasanya bagi dia itu tidak ada sesuatu gairah. Kenapa? Tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan. Saudara perhatikan poin ini. Setelah kaya, saudaraku, akar segala kejahatan adalah cinta uang, muncul 6 poin hukum Taurat yang dibawa. Pertanyaan saya untuk baru yang pertama, saudara yang kaya. Hormati papa mamamu. Saudara sayang papa mama, you sudah kaya diberkati Tuhan. Ayo jawab saya. Karena ini khotbah aplikatif. Yang kaya-kaya dengerin. You cinta papa mamamu? Ada loh. Orang-orang kaya sayang sekali papa mamanya. Ada jemaat saya begitu. Sayang banget. Mertua pun dia sayang. Saya salut saudaraku. Tapi kembali kepada saudara masing-masing. Ada orang kaya. Keluarganya dia tidak peduli, saudaraku. Yes. Papa mamanya sendiri dia tidak peduli. I don't care. Ada orang seperti itu. Karena dia hidup untuk diri sendiri dan orang-orang di sekelilingnya yang dia sayang. Keluarga, orang tua, dia tidak peduli, saudaraku. Ada orang seperti itu. Banyak. 10 hukum Taurat. Hormati papa mamamu dengan harta yang Tuhan kasih kepada engkau, saudaraku. You sayang papa mamamu? Banyak orang kaya. Ketika papa mamanya hari tua, mereka memasukkannya ke panti jompo, saudaraku. Ya. Karena sudah merasa tidak bisa dirawat lagi. Merasa kok di rumah menjadi bau. Dibawa ke panti jompo, saudara sekalian. Padahal kaya. Sana lebih bagus mama, sana lebih bagus opa, banyak teman-temannya, itu semua bohong, saudaraku. Karena tidak ingin merasa terganggu. Kalau opa oma ada di rumah, mau jalan-jalan ke luar negeri, siapa yang jaga? Opa oma di rumah membuat wawas karena lingkungan menjadi tidak baik, karena sakit, nanti anak-anak bisa ketular. Sudah ke panti jompo saja. Dengarkan firman ini. Yang kaya, you hormati papa mamamu, you pelihara dia sampai hari tua. Kalau mau begitu, papa mama kita juga bisa. Waktu kita masih kecil, dia bawa aja ke panti asuhan. Nggak pusing tuh anak supaya dipelihara panti asuhan. Kan enggak. Semiskin apapun tetap anak. Tetap dia jaga, saudaraku. Banyak hal lah yang terjadi, ada orang sampai harus anaknya ke panti asuhan. Itu faktor X-nya banyak. Tetapi yang mereka punya hati, sampai mati pun seorang ibu, dia tidak ingin, saudaraku. Dia ingin menjaga anaknya dengan tangannya sendiri. Ya kan? Kalau kita dari kecil, papa mama kita sungguh jaga kita besar. Kenapa setelah papa mama kita tua, bawa dia ke panti jompo? Kenapa? Padahal you kaya. You bisa datangkan suster, you bisa jadikan suatu rumahmu suatu tempat yang bagus untuk papa mama itu masih bisa lihat cucu, masih you lakukan itu, saudaraku.
Jujur yuk, bagi saudara yang kaya. You sayang papa mamamu? Demi Tuhan, kalau you masih sayang papa mamamu, Tuhan tersenyum dan kau hidup. Karena kau kaya. Hormati papa mamamu. Jangan membunuh. Hukum Taurat itu. Jangan berzina. Jangan mencuri. Masalah kekayaan itu, ketika orang sudah kaya, saudaraku, bisa timbul kejahatan yang paling berbahaya. Lihat itu. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Ketika orang sudah kaya, timbul keinginannya untuk buat jahat, saudaraku. Betapa jahatnya, karena dia kaya. Jadi punya uang, punya kuasa, very powerful. Jadi kejahatannya bisa diekspresikan begitu jahat. Saudara sekalian. Hati-hati. Jangan membunuh. Jangan berzina. Ini manusia ini, saudaraku. Khususnya laki-laki ini. Kalau sudah banyak uang, saudaraku. Laki-laki, kecuali Tuhan Yesus ya. Laki-laki kalau sudah banyak uang, saudaraku. Di pikirannya itu pengen kawin lagi. Pengen tambah istri. Mau istri resmi, istri gelap, istri terang. Istri lah itu, saudaraku. Laki-laki itu begitu. Kalau sudah kaya dalam pikirannya, pengen tambah istri. Jawab saya jujur. Maka sebenarnya sangat dibutuhkan, saudaraku, hati seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Sehingga kamu menggunakan kekayaan dengan baik, tidak menyimpang karena you kaya, saudara sekalian. Menjaga hati itu menjadi sangat penting. Takut akan Tuhan itu luar biasa pentingnya. Kalau dengarin kamu yang kaya, takut akan Tuhan menjadi sangat penting. Kalau tidak, uang itu akan memimpin engkau membuat kejahatan, saudaraku. Yes. Tambah kaya harus tambah takut Tuhan, teman sekalian. Perhatikan, jangan main-main dengan hal demikian. Jangan membunuh, jangan menzina, jangan mencuri. Part 1, minggu lalu saya tanya, miskin mencuri, kaya bisa mencuri nggak? Bisa. Jauh lebih hebat curinya. Orang miskin curi ayam tetangga. Orang miskin curi ayam tetangga. Orang kaya yang level medium curi uang perusahaan. Orang kaya tingkat tinggi curi uang negara. Pendeta curi uang Tuhan, uang gereja. Ya. Saudara perhatikan poin ini. Jangan mencuri. Jangan bersaksi dusta. Luar biasa. Coba sholat di pengadilan. Ketika orang kaya berhadapan dengan orang miskin. Mereka hanya menggunakan uang untuk apa? Untuk menutupi kebenaran. Jangan bersaksi dusta. Jangan mengingini milik sesamamu, istrinya, suaminya, hartanya, pembantunya. Hukum Taurat yang ke-10, jangan mengingini. Betapa besarnya keinginan manusia itu. Dalam konteks orang kaya itu, ingin memiliki lebih-lebih dan lebih lagi, jemaat sekalian. Yes. Perhatikan poin ini. Jadi saudaraku, bagi saudara yang kaya, percaya saya, itu anugerah Tuhan. Selain daripada anugerah Tuhan, di situ Tuhan beri banyak hal pintar, saudaraku. Pintar mengelola ini, pintar membaca situasi lapangan dalam dunia bisnis ini. Sehingga you kaya, you sukses, saudaraku. Tapi hati-hati dengan kekayaanmu. Jangan sampai karena you kaya, kekayaanmu dipakai Tuhan menjadi hukuman buat engkau, saudaraku. Ya, hati yang takut akan Tuhan menjadi sangat penting untuk mengendalikan keinginanmu dalam hal kekayaan. Karena ia berkaitan, orang kaya itu sangat berkaitan dengan money, sex, and power. Sangat bahaya, saudara sekalian. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Karena level kekayaan berbeda, maka itu akan menjadi dipakai oleh setan. Bisa saja. Selain daripada diri kita ingin lebih dan lebih lagi, saudaraku, masih ada kuasa gelap yang akan menggunakan cara-cara paling jitu untuk menjatuhkan orang kaya itu dengan cara yang hebat. Sehingga orang kaya itu jatuh habis, saudaraku. Hati-hati. Berbagai kejahatan.
Kejahatan bukan hanya bisa dilakukan orang miskin. Kejahatan bisa dilakukan orang kaya dan sangat destruktif, sangat merusak. Karena punya power, punya uang yang kuat, saudaraku, lengkaplah kejahatan itu. Jadi saudara-saudara sekalian, jauh-jauh sebelum zaman kita, zaman dulu itu di kitab Keluaran, saudaraku, Tuhan sudah memberikan 10 hukum Taurat. Tujuannya apa? Pada saat you kaya, you miskin, you cukup, pahami 10 hukum itu, saudaraku. Di kitab Timotius juga diungkapkan, saudaraku, akar segala kejahatan. Di Amsal yang kita baca, saudaraku, Tuhan jangan beri aku kemiskinan atau kekayaan. Kalau aku kaya, nanti aku lupa Tuhan. Kalau aku miskin, nanti tanganku mencuri. Iya kan? Nah, sekarang pertanyaan kedua kepada jemaat yang menjawab. Kepada jemaat yang posisimu sekarang dalam keadaan miskin. Pertanyaan saya, kamu ingin apa? Kamu ingin tetap miskin? Sini saya doain. Atau kamu aku ingin lebih miskin lagi? Sini saya doakan. Mantap itu doa saya, saudaraku. Jawab saya, kamu yang dalam keadaan miskin sekarang. Kamu ingin apa? Pak Pendeta, aku miskin, Pak. Hidup di rumah kontrakan. Pengen beli ini, beli itu, pengen hidup lebih nyaman sedikit, susah Pak Pendeta. Kumpul-kumpul uang, susah-susah Pak Pendeta. Maksud hati ingin beli sesuatu supaya bisa nikmati. Kontrakan sudah sampai akhir tahun. Jadi hidup ini Pak Pendeta, kerja keras banting tulang sama istri, sama anak, hanya untuk bayar uang kontrakan. Saya susah sekali Pak Pendeta. Sulit sekali. Untuk sesuatu tiba-tiba ada hal yang urgent, anak sakit atau saya sakit untuk biaya yang lebih besar, biaya yang mendadak itu Pak Pendeta, aku tidak punya. Aku rasa aku susah sekali Pak Pendeta. Aku miskin. Pertanyaan saya, you pengen kayak apa? Dalam kondisi kamu miskin, kamu pengen apa? Pengen lebih miskin, kamu orang gila. Ya pengen tetap miskin aja, lebih gila you. Orang miskin itu inginnya apa? Kalau bisa, Pak Pendeta, aku ingin hidup cukup. Itu good. Atau ada juga yang miskin berkata, Pak Pendeta, aku pengen kaya. Itu pun good. Karena realita yang kita paham dalam hidup ini, saudaraku, banyak orang-orang sukses sekarang, orang-orang kaya luar biasa, saudaraku. Ya. Orang-orang sukses, orang-orang kaya sekarang, dulunya orang miskin. Dulunya orang miskin. Nothing, saudaraku. Tidak punya apa-apa. Sekarang mereka kaya luar biasa. Dulunya orang miskin. Dulunya anak panti asuhan. Dulunya hidup terlantar. Dulunya keluarga miskin. Tapi sekarang menjadi konglo. Menjadi orang menengah usahanya. Menjadi orang sangat dihargai orang. Dulu tidak siapa-siapa. Dulu itu nothing, saudaraku. Sekarang dia menjadi siapa-siapa. Ada sesuatu. Something orang sudah ada. Jadi pada saat posisi you miskin, saya tanya. Kamu pengen apa? Aku pengen hidup cukup, Pak. Good. Atau mengatakan, Pak Pendeta, aku pengen kaya, Pak Pendeta. Tidak salah. Tapi hati-hati, kembali kepada 10 hukum Taurat. Kalau you ingin hidup cukup, you ingin kaya, jalanmu miring, percaya deh. Suatu hari yang muncul, pasti kamu dihukum Tuhan. Lebih baik kau dalam keadaan miskin saja, saudaraku. Tapi kalau kamu ingin cukup, ingin kaya, saudaraku, tapi jalanmu 10 hukum Taurat itu menyimpang, pindah ilah lain, saudaraku ya, menyembah berhala, papa mama pun kamu sudah tidak sayang, pokoknya aku ingin kaya, takut habis uang, keluar uang terlalu banyak, itu urusan papa mama nantilah. Nah, timbul kejahatan, saudaraku, karena pengen kaya, you shortcut, part 1. Karena miskin, pengen kaya, you shortcut. Timbullah berkejahatan. Kriminal. Tadi miskin curi ayam. Itu kelas kambing, saudara. Kelas ayam lah itu. Orang miskin tuh selain bisa curi ayam, bisa banyak hal, saudara sekalian. Sangat bisa. Bersaksi dusta. Miskin itu sangat identik dengan saksi dusta. Karena orang miskin sama saksi dusta, saudaraku, itu saudara seiman itu. Mulutnya bisa banyak sekali bohong. Kenapa? Karena dia ingin memiliki sesuatu. Nah kalau sudah miskin, 10 hukum Taurat yang terakhir, saudaraku, mengingini milik orang lain. Oh dia enak ya, dia hidupnya enak ya,
Istrinya cakep ya, suaminya ganteng ya, mengingini milik orang lain, saudaraku. Maka timbul pencurian. Pencurian berhasil, timbul kejahatan. Tidak berhasil, timbul iri, keluar kalimat-kalimat fitnah, kalimat-kalimat sirik yang lain terhadap orang yang rasa mereka lebih. Itu orang miskin itu. Perhatikan, daripada miskin kamu dihukum Tuhan, pengen kaya dengan shortcut dihukum Tuhan, lebih baik hidup miskin. Lurus-lurus saja. Dan jangan lupa dalam hidup ini, saudaraku, Tuhan Yesus datang, lahir di keluarga orang miskin. Suatu makna hidup yang penting loh. Lahir di keluarga tukang kayu. Ya. Bahkan di hari akhirnya Tuhan, waktu Tuhan Yesus sudah mati, ya, kuburan dia tidak punya. Kuburan itu dipinjami oleh Yusuf Arimatea, dari Arimatea. Orang kaya, saudaraku, punya gua, itu dipinjami kepada Tuhan Yesus. Sampai Tuhan sengaja hidup seperti itu, apa maknanya buat saudara yang hidup miskin? Apa maknanya? Perhatikan dengan baik. Kalau dalam posisi miskin engkau, ingin hidup cukup, saudaraku, jalannya yang benar. Ingin hidup kaya, ada jalannya. Fight for life. Lebih tekun, lebih sungguh. Siapa tahu ada anugerah Tuhan di bagian itu, saudaraku. Ya, dan kita tidak tutup reality. Banyak orang sukses sekarang, dulunya orang gak punya apa-apa. Oke? Kembali kepada sama dengan pertanyaan pertama. Masalah di hatimu, jemaat. Di hati kita. Menjaga hati itu menjadi sangat penting. Jangan sampai kemiskinanmu membuat kamu menghalalkan segala cara untuk mendapat keuntungan. Ujungnya kita dapat cambuknya Tuhan. Cambuknya Tuhan. Cambuknya Tuhan. Banyak loh orang miskin menjadi jahat. Orang miskin pikirannya sudah tidak benar, saudaraku. Orang miskin karena kemiskinannya, dari sinar mata kelihatan kejahatannya, saudaraku. Karena miskin. Satu sisi kasihan sih. Ya, iba. Karena pengen. Gak pernah memiliki. Gak pernah merasakan. Rasa pengen kalau boleh. Ngerti sekali sih. Tapi jangan karena pengenmu, ingin memilikimu, ingin memiliki dari hatimu, ingin menikmati seperti orang menikmati, you lakukan kejahatan. Jangan. Jangan. Jangan mau. Bisa kau jaga itu, saudaraku. Yang kaya pengen lebih. Susah jaga hati. Yang miskin terlampau ironis hidupnya. Terlampau miris kehidupannya. Sehingga terbesit untuk buat kejahatan. Jaga hati pun tidak mudah. Oke? Hukum Taurat itu menjadi penting, jemaat sekalian. Sekarang kepada pertanyaan ketiga bagi saudara yang menjawab, yang saudara merasa hidup saudara sekarang cukup. Saya tanya, setelah you dalam keadaan cukup ini, you pengen apa? Coba jawab. You pengen apa? Yang menjawab dalam posisi sudah merasa kecukupan, pertanyaan saya, you sudah kecukupan, you pengen apa? Coba jawab. Ya, Pak Pendeta, kalau pengennya, kalau bisa, aku pengen kecukupanku 2 kali lipat. Itu kaya namanya, men. Itu kaya namanya. Itu bukan cukup, itu kaya. Mau cukupnya 2 kali lipat, Pak Pendeta, itu kaya. Orang hidup kecukupan, saudaraku, punya dilemanya sendiri. Karena kalau kita mau jujur, saya tanya jemaat, kamu hidup ingin apa? Ya kecukupan lah, jemaat. Itu kecukupan lah, Pak Pendeta, itu kalimat kadang-kadang klise. Kita harus jujur dalam hati. Kadang klise, saudaraku. Apa yang kita ingin dengan kita katakan itu tidak sama, saudaraku. Ya, kita ingin cukup, tapi hati kita ingin lebih. Bahasanya tadi, kalau bisa 2 kali lipat kecukupannya, Pak. Lu pengen kaya, men. Nah, orang yang hidup dalam kecukupan itu, saudaraku, dia ada in between di antara kaya dan miskin, jemaat sekalian. Nggak mungkin ketika dia lihat orang miskin, dia ingin jadi orang miskin. Nggak mungkin, saudaraku. Nah, ketika dia in between and rich and poor people, saudaraku, orang serba kecukupan itu, saudaraku, orang hidupnya cukup itu, dia selalu melihat kepada orang kaya. Sudah pasti. Enak ya kayak dia. Hati itu begitu. Orang hidup kecukupan itu, saudaraku, godaannya pasti besar. Yang miskin godaannya gede. Yang kaya godaannya gede. Yang hidup cukup,
hati ini susah sekali. Karena kebutuhan hidup tambah banyak, saudaraku. Rasa ingin memiliki lebih itu muncul. Anytime dia muncul, saudaraku. Berhadapan dengan orang, berhadapan lingkungan, berhadapan dengan kebutuhan, saudaraku. Anytime itu muncul. Kalaulah saya boleh dapat ini, lebih ini. Manusia itu begitu. Pendeta juga sama. Sama saja, saudaraku. Udah naik mobil Kijang, dia lirik yang di atas Kijang. Kalau boleh, kita jangan pakai nama-nama binatang aja, saudaraku ya. Sudah naik Kijang, dia lirik ke depan. Ya. Kalau ada tiger, boleh juga Tuhan. Ya kan? Kan begitu. Jadi saudara sekalian, hidup kecukupan itu gonjang-ganjingnya sangat kuat. Kadang bukan diri kita saja, saudaraku, ya. Dari orang-orang lingkaran orang yang kita cintai. Itu masukkan kalimatnya, ya. Permintaannya, tekanannya, sengaja membandingkan itu, membuat manusia itu, saudaraku, bergumul berat. Nanti istrimu ngomong, kok cuma begini, Pak? Itu begitu kalimatnya. Anakmu ngomong, Pak, kalau boleh saya mau ganti mobil. Itu begitu. Udah pakai mobil dia kurang enak, Pak. Keras. Ya, bantingan mobilnya keras, Pak. Itu begitu. Perlu cukup naik pesawat ekonomi. Nggak enak, Pak. Sekali-sekali naik eksekutif, Pak. Lebih enak. Duduknya enak. Banyak pendeta-pendeta sekarang naik pesawat kelas eksekutif. Tampil di IG, saudaraku. Muncul di IG, show off. Itu tidak baik. Seperti orang tidak mengerti kebenaran, saudaraku. Ingin dilihat. Buat apa? Pendeta pun ikut main dalam hal ini. Sampai lupa diri. Foto sana, foto sini di IG, di pesawat, di foto-foto. Konteksnya apa? Ayo jujur pendeta, konteksnya apa? Bukankah itu sebenarnya untuk memperlihatkan kepada orang, saya ini, kan begitu? Hidup cukup tidak mudah untuk dijalani. Ketika kita memilih sesuatu yang lebih, saudaraku, manusia itu pengen show off, termasuk pendeta. Ya, termasuk pendeta. Banyak sih, saya tahu kok, saudaraku. Baca aja di IG, lihat di IG, saudaraku. Seperti apa? Jadi, saudara-saudara sekalian, waktu kita memahami hidup seperti ini, kembali ke seri kedua ini, saudaraku. Kaya lupa Tuhan, miskin tangan mencuri. Perlu kita balik temanya kan? Kaya tanpa cinta Tuhan. Ya. Miskin hidup tetap benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Ada 10 hukum Taurat yang memberi warning kepada kita. 10 hukum Taurat itu memberi warning kepada kita. Dalam realita hidup yang kita nikmati, saudaraku, 3 dimensi ini. Money, sex, and power sangat kuat mainnya dalam lingkaran hidup kita, saudaraku. Barang siapa yang tidak hati-hati, barang siapa yang tidak jaga hidup, barang siapa yang hati tidak akan takut Tuhan, saudaraku, setan menggunakan 3 elemen itu untuk menjatuhkan kita. Adam dan Hawa, saat itu tidak ada manusia lain. Hanya ada Adam dan Hawa, hanya 2. Kalau pakai uang, tidak penting saat itu, saudaraku. Pakai masalah seksualiti, tidak kena, karena cuma 2. Gak mungkin setan mau goda Adam untuk affair dengan monyet. Gak mungkin, saudaraku. Maka dipakai cara apa? Power, kuasa. Pada saat kamu makan buah itu, kamu akan seperti Allah. Jatuhlah itu manusia. Ya, keinginan. Bukan ingin kaya loh. Saudaraku, ingin menjadi seperti Tuhan. Mau jadi ilah. Itu dia. Nah, untuk setelah Adam dan Hawa keluar diusir dari Taman Eden, saudaraku, 10 hukum Taurat itu berlaku. Semuanya berlaku. Nah, maka kita lihat. Orang yang jatuh karena pengen kuasa, pengen kaya, jatuh karena seksualitas, saudaraku, banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab dan sampai zaman sekarang. Maka ketika Yesus dicobai di padang gurun, saudaraku, setan memperlihatkan semua glamor dunia. Semua glamor dunia yang kita cari sampai hari ini.
and you and me yang kejar-kejar selama ini, saudaraku. Untuk apa? Kesuksesan. Termasuk dalamnya apa, saudaraku? Kekayaan. Termasuk dalamnya money, sex, and power. Ya. Perhatikan Daud, hancur dia. Dia bunuh suami orang. Kuasa dia, kaya dia, yes. Jangan membunuh, jangan berzina. Daud lakukan dua-duanya. Jangan mengingini 3 sekaligus, saudaraku. Yeah. Ananias Safira curi uang Tuhan. Yudas Iskariot lebih ngeri, saudaraku. Yeah. Fitnah menjual Tuhan lebih ngeri. Perhatikan hidup kita, jemaat sekalian. Siapapun engkau hari ini, di part 2 ini, saudaraku, seri kedua ini, saudara. Coba lihat diri masing-masing. Hati-hati dengan kekayaanmu. Hati-hati dengan rasa cukup yang kamu miliki. Hati-hati pada saat kamu dalam kondisi miskin, saudaraku. Kalau kita tidak jaga hati, habis kita. Habis. Kalau kita tidak takut sama Tuhan, kekayaanmu, serba cukupmu, kemiskinanmu akan menarik kamu keluar. Dan di situ tangan setan sudah terbuka. Come and follow me. Ya. Setan yang mengatakan, come and follow me. Sekarang membuat kamu lebih happy lagi daripada Yesus yang buat you. Aku bisa. Setan menawarkan diri, saudaraku. Hati-hati. Hati-hati. Hati-hati, jemaat sekalian. Oke? You yang kaya, miskin, hidup kecukupan, businessman level bawah, businessman level menengah, businessman level atas, level konglo. Hati-hati dalam hidup. Hati-hati dalam hidup. Hati-hati sekali. Kejahatan itu seperti membalikkan tangan pada saat kamu punya kesempatan, punya kuasa, dan punya uang. Hati-hati. Kejahatan itu seperti membalikkan tangan pada saat kamu dalam kondisi miskin, tidak punya apa-apa, timbul keinginan berbuat jahat. Kejahatan itu seperti membalikkan tangan pada saat kamu hidup dalam serba kecukupan, saudaraku. Tiba-tiba merasa, kok hanya segini, orang menawarkan hal yang tidak baik. You ikut dalamnya, maka hukuman Tuhan akan tiba. Bawa pulang firman ini, saudaraku. Ingat Tuhan, ingat 10 hukum Taurat. Ingat Timotius, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ingat kitab Amsal, Tuhan jangan beri aku miskin atau kaya. Kalau kaya, aku makan enak, lupa Tuhan. Kalau miskin, nanti tanganku mencuri. Tuhan beri yang menjadi bagianku, hidup secukupnya. Amin. Biar firman ini sampai kepada engkau, jemaat sekalian. Mari kita tunduk kepala sebentar. Saudara-saudara, renung sebentar di sesi kedua. Tema, kaya lupa Tuhan, miskin mencuri. Biar firman ini bekerja di hati kita, ya. Engkau dan saya sama aja. Kita manusia biasa yang dari darah daging. Gampang sekali kita terpengaruh kalau kita tidak hati-hati. Dunia ini memang bukan sahabat kita. Takutlah akan Tuhan, maka engkau akan hidup. Takutlah akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Renungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Ia bagaikan pohon di tepi aliran air, yang kuat akarnya, yang hijau daunnya, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Lihat dirimu masing-masing, jemaat. Lihat dalam sekali dalam hidupmu itu. Periksa hatimu yang paling dalam itu. Gak usah lihat orang lain. Dan kau doa sendiri. Kau pengen kayak apa? Pengen seperti apa dalam kondisi you yang sekarang ini? Tuhan Yesus, lihat setiap jemaatmu yang tertunduk kepalanya hari ini. Baik mereka yang kaya, kaya level sedang, kaya level menengah, kaya level atas. Mereka yang miskin, miskin sekali Tuhan. Bahkan tidak punya apa-apa. Mereka hidup kecukupan.
Tuhan, Kau lihat satu persatu setiap kami yang tertunduk hari ini. Beri kami hikmat dan bijaksana. Beri kami kepintaran rohani untuk merangkai hidup kami, Tuhan. Baik miskin, baik kaya, baik hidup kecukupan. Ajar kami hidup di dalam jalan-jalan-Mu, Tuhan Yesus. Beri kami hati yang takut akan Tuhan. Jikalau pikiran kami jahat, jalan kami serong, tuntunlah kami ke jalan yang benar, ya Tuhan. Setiap umat-Mu yang sedang tertunduk, termasuk hamba-Mu, berkati kami Tuhan Yesus, dengan segala kebutuhan yang kami perlukan. Jaga hati kami Tuhan, supaya kami tidak melakukan kejahatan. Jaga hati kami Tuhan, supaya hidup kami tidak mencemarkan nama Tuhan. Letakkan tangan-Mu di pikiran jemaat. Letakkan tangan-Mu di hati jemaat. Meteraikan firman hari Tuhan, menjadi kekuatan buat kami hidup. Dan biar berkat ini turun atas jemaat. Kasih dari Allah Bapa turun atas-Mu. Yesus Kristus, Gembala yang baik, pemelihara jiwa-Mu. Dan Tuhan Roh Kudus menyertai Engkau. Mengingatkan Engkau hidup, mengingatkan Engkau akan kitab suci. Hidup seturut dengan firman. Sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kembali menjemput setiap orang yang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.